Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farani Dastuti dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 17. Saya akan membawakan dua materi, yang pertama organisasi Budi Utomo dan Perang Pangeran Diponegoro. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi bukan politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini, tanggal pendirian Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada hari Minggu 20 Mei 1908 jam 9 pagi yang terletak di ruang belajar Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa masa depan bangsa tanah air ada di tangan mereka. Jadi Budi Utomo lahir. Namun pemuda itu juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak selain harus berorganisasi. Karena itu mereka berpendapat bahwa orang tua harus memimpin Budi Utomo, sementara orang muda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi. 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami pergantian pemimpin organisasi. Sebagian besar pemimpin berasal dari priai atau bangsawan dari istana, seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryonoto Dirojo dari Istana Pakualaman. Budi Utomo menjalani fase perkembangan penting selama kepemimpinannya. Pangeran Noto Dirojo pada saat itu, Dobes Dekker, seorang Indo-Belanda yang banyak berjuang untuk rakyat Indonesia, terus terang menyadari kata politik adalah tindakan nyata. Berkat pengaruh pemahaman tentang tanah air Indonesia itu menjadi lebih dapat diterima dan masuk ke dalam pemahaman Jawa. Kemudian Indispartage muncul yang sudah lama disiapkan oleh Dobes Dekker melalui aksi persnya. Asosiasi ini bersifat politis dan terbuka untuk semua orang di Indonesia tanpa kecuali. Baginya tanah, udara, api, atau Indonesia di atas segalanya. Awal mula pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Dia menginginkan pekerja muda barat yang berpendidikan, tetapi umumnya kaum muda ini tidak mampu menghidupi diri sendiri. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan murid-murid Sutomo Stovia. Wahidin menyampaikan idenya kepada siswa Stovia, dan para siswa menyambut mereka dengan baik. Secara kebetulan, siswa Stovia juga membutuhkan tempat yang dapat mengakomodasi kehidupan dan aktivitas budaya mereka secara umum. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, telah memilih 7 cabang di beberapa kota, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini, diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo atau mantan Bupati Karanganyar sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Pada masa itu, muncul pula Sarekat Islam yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh Cokroaminoto menjadi Sarekat Islam yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajah. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti oleh Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indispartage karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman. Karena gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang memperkuat makna tersebut. Ketika pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya dengan menggandakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui pejabat pangreh praja pribumi, misalnya, rakyat menjadi sangat marah. Kemarahan itu mendorong Suwardi Suryadiningrat atau yang kemudian bernama Ki Hajar Dewantara untuk menulis artikel Als ik Nederland as was,
yang artinya seandainya saya seorang Belanda, yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula menjebloskan dirinya bersama dua teman dan pembelanya, yaitu Dobes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ke penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun sejak saat itu, Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam pergerakan orang-orang pribumi. Agak berbeda dengan Gunawan Mangunkusumo. Gunawan Mangunkusumo lebih mengutamakan kepentingan kebudayaan dari pendidikan. Suwardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifesti yang berperjuangan nasionalisme. Menurut Suwardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa nasionalisme Indonesia tidak bersifat kultural tetapi murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo mengenal nasionalisme Jawa. Jawa sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula Syarikat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota. Namun Suwardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun Syarikat Islam, nasionalisme Indonesia ada dan merupakan unsur yang paling penting. Tujuan awalnya Budi Utomo didirikan adalah hanya untuk membentuk dana siswa, diperluas untuk kemudian memungkinkan pembentukan organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri dari kata-kata bijak yang berarti temperamen atau karakter, dan Utomo yang berarti budi, baik, dan mulia. Jadi Budi Utomo menurut pendiri adalah asosiasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan bangsawan, kebaikan, atau tabiat. Tujuannya untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilakukan dengan mendirikan dana siswa yang merupakan lembaga untuk pembiayaan pemuda yang cerdas tetapi tidak dapat melanjutkan studionya. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang siswa dari Sofia di Jakarta. Karena itulah yang diinginkan Budi Utomo hanya perbaikan sosial yang mencakup Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan tidak disebutkan sama sekali. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini beberapa upaya telah diambil. 1. Memajukan pengajaran sama seperti apa yang dibicarakan oleh Dr. Wahidin. Ini adalah upaya pertama untuk mencapai kemajuan nasional. 2. Memajukan teknik dengan industri yang berarti bahwa ke arah itu telah menjadi ideal. 3. Mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi dipahami bahwa kemajuan juga harus mencakup bidang ekonomi. Yang terakhir, menghidupkan kembali kebudayaan. Yang kedua, ada Perang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro dikenal juga dengan sebutan Perang Jawa, yaitu pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dimulai dari 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 20.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Latar belakang dari Perang Diponegoro adalah Kesultanan Yogyakarta yang pada tahun 1822 yang dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Simsart. Setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Hamengkubuwono IV. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen minta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemiliknya dengan kompensasi tertentu. Namun Pangeran Diponegoro tidak menyetujui hal tersebut karena bisa menyebabkan keraton bangkrut yang disebabkan oleh banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun Simsart berhasil meyakinkan Ratu Agung dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memutuskan hal tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Perang Diponegoro disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di keraton. Banyak di antara punggawa atau pengurus keraton yang memihak Belanda karena ingin mendapat keuntungannya sendiri. Pangeran Diponegoro pulang ke Tegalrejo setelah memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak pada petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Pada Mei 1825, perang akhirnya pecah pada saat Simsart memperbaiki jalan dari Yogyakarta menuju Magelang melalui Tegalrejo. Pangeran Diponegoro sangat marah karena patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro.
Ia memerintahkan untuk menggantikan patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai dan juga mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan Indonesia, terutama wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas Belanda. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pimpinan kehilangan semangat untuk berjuang. Akhirnya perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa yang kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa dinyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.